Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan ke-6. Kita membahas tentang koordinasi dan rentang manajemen. Untuk pengertian dari koordinasi dan rentang manajemen, koordinasi itu sendiri adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah, departemen atau bidang-bidang fungsional suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Karena tanpa adanya koordinasi yang efektif, individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi. Koordinasi itu berarti pengintegrasian, penyatuan tujuan-tujuan pada kegiatan-kegiatan satuan-satuan yang terpisah. Jadi masing-masing departemen memiliki tujuannya masing-masing. Seperti departemen keuangan punya tujuan untuk meminimalkan anggaran, memaksimalkan keuntungan. Sedangkan kalau departemen HRD tujuannya untuk mendapatkan karyawan yang profesional di bidangnya, melakukan seleksi, training, dan empowerment atau pengembangan karyawan, gunanya untuk mendapatkan karyawan yang profesional di bidangnya, ahli, terampil, dan kompeten di bidangnya. Sedangkan untuk bagian pemasaran, departemen pemasaran punya tujuan sendiri, yaitu tujuannya adalah untuk memaksimalkan penjualan produk, memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen, dan sebagainya. Departemen produksi pun punya tujuan yang berbeda dengan departemen lainnya. Departemen produksi punya tujuan untuk memproduksi produk dengan kualitas yang bagus dari segi kualitas dan kuantitasnya. Nah, jadi masing-masing departemen punya tujuan yang berbeda, tetapi mereka disatukan oleh yang namanya tujuan organisasi atau tujuan perusahaan, yaitu untuk memaksimalkan laba atau keuntungan organisasi. Nah, ini mereka saling bekerja sama satu dengan yang lainnya, antara departemen satu dengan departemen lainnya, untuk mencapai tujuan umum organisasi. Tujuan organisasi yaitu untuk memaksimalkan keuntungan, laba, satisfaction, kepuasan pelanggan, dan sebagainya. Harus ada koordinasi antara departemen yang satu dengan departemen yang lainnya, karena kalau tanpa ada koordinasi nanti tujuan organisasi itu sendiri tidak akan tercapai. Contohnya, bagian produksi harus terkoordinasi dengan bagian pemasaran. Bagian pemasaran mengetahui apa yang menjadi kebutuhan, keinginan para pelanggan, produk apa yang diinginkan, produk apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, kualitas yang seperti apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pelanggan, berapa jumlah produk yang menjadi permintaan pelanggan. Nah, ini harus dikoordinasikan dengan bagian produksi tentang kualitas, tentang kuantitas. Kemudian bagian pemasaran juga mengetahui tentang inovasi produk yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, nanti informasi tersebut akan dikoordinasikan ke bagian pengembangan produk. Jadi masing-masing departemen harus terkoordinasi satu dengan yang lainnya, supaya nantinya bagian pemasaran, penjualan bisa menjual produk yang memang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen, dan akhirnya pun tujuan organisasi untuk mendapatkan laba maksimal tercapai. Kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan macam-macam satuan pelaksanaannya. Menurut James D. Thompson dalam buku Handoko, ada 3 macam yang saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi. Yang pertama, saling ketergantungan yang menyatu atau pole interdependence. Yang kedua, saling ketergantungan yang berurutan atau sequential interdependence. Yang ketiga, saling ketergantungan timbal balik atau reciprocal interdependence. Pole interdependence itu saling ketergantungan yang menyatu. Saling ketergantungan yang menyatu bisa dilihat di gambar. Ada divisi produk A, ada divisi produk B. Masing-masing divisi memproduksi produk yang berbeda. Divisi produk A memproduksi produk A, divisi produk B menghasilkan produk B. Mereka menghasilkan produk yang berbeda, tetapi mereka disatukan oleh tujuan departemen, yaitu departemen produksi. Walaupun divisinya berbeda, produknya yang dihasilkan juga berbeda, mereka disatukan oleh yang namanya tujuan
departemen, yaitu departemen produksi. Mereka harus saling bekerja sama, divisi produk A dengan divisi produk B. Misalkan adanya permintaan yang tinggi terhadap produk A, maka diperlukan tenaga kerja tambahan dan bisa diambil oleh divisi produk B, dimana pada saat itu produk B permintaannya kurang begitu naik, kurang begitu tinggi, tapi produk A permintaan terhadap produk A cukup tinggi. Nah, memerlukan tenaga kerja lebih besar, maka bisa diambil dari divisi produk B ya, untuk diisi ke produk A, divisi produk A, untuk bisa mempercepat produksi. Nah, mereka saling membantu satu dengan yang lainnya karena mereka disatukan oleh namanya tujuan departemen, yaitu departemen produksi. Ada yang namanya sequential interdependence. Sequential interdependence itu saling ketergantungan yang berurutan. Saling ketergantungan yang berurutan. Di sini bisa lihat ada departemen pembelian, ada departemen produksi. Jadi kinerja mereka berurutan. Departemen pembelian membeli bahan baku terlebih dahulu, membeli peralatan perlengkapan yang memang dibutuhkan oleh departemen produksi. Setelah bahan baku sudah diperoleh, peralatan perlengkapan juga sudah tersedia memadai, maka departemen produksi bisa memulai kinerjanya untuk memproduksi bahan baku tersebut menjadi barang jadi. Nah, ini berurutan, jadi kinerja mereka berurutan. Pertama dimulai dari departemen pembelian membeli bahan baku, menyediakan peralatan perlengkapan yang memang dibutuhkan oleh departemen produksi. Setelah semua sudah ada, departemen bahan baku sudah ada, peralatan perlengkapan sudah ada, maka departemen produksi bisa memulai kinerjanya untuk memproduksi barang dan jasa. Reciprocal interdependence. Reciprocal interdependence ini artinya saling ketergantungan timbal balik. Nah, di sini ada bagian pemeliharaan, ada bagian operasi. Bagian pemeliharaan tersebut bekerja setelah mendapatkan informasi dari bagian operasi. Bagian operasional memberikan informasi tentang peralatan perlengkapan yang memang membutuhkan perawatan dan pemeliharaan lebih lanjut atau untuk memerlukan perbaikan. Setelah informasi tersebut diberikan, maka bagian pemeliharaan akan langsung mengerjakan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan perlengkapan yang ada di bagian operasi. Nah, ini timbal balik. Bagian operasi memberikan informasi, kemudian bagian pemeliharaan melakukan kinerjanya untuk memperbaiki peralatan perlengkapan, perbaikan mesin-mesin yang ada di bagian operasi. Nah, ini reciprocal interdependence atau timbal balik. Informasi diberikan, bagian pemeliharaan melaksanakan pemeliharaan dan perawatan atau perbaikan mesin atau peralatan perlengkapan. Masalah-masalah pencapaian koordinasi yang efektif. Menurut Paul R. Lawrence dan J. W. Rourke dalam buku Handoko, telah mengungkapkan 4 tipe perbedaan dalam sikap dan cara-cara kerja di antara bermacam-macam individu dan departemen dalam organisasi yang mempersulit tugas pengkoordinasian bagian-bagian organisasi secara efektif. Pertama, perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu. Yang kedua, perbedaan dalam orientasi waktu. Yang ketiga, perbedaan dalam orientasi antar pribadi. Dan yang keempat, perbedaan dalam formasi struktur. Perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan. Para anggota organisasi dari departemen yang berbeda itu mengembangkan pandangan mereka sendiri tentang bagaimana cara mencapai kepentingan organisasi yang baik, dan menganggap bahwa tujuan departemennya yang merupakan hal yang utama, yang paling penting dibandingkan dengan tujuan dari departemen-departemen lainnya. Contoh, bagian akuntansi melihat pengendalian biaya sebagai faktor yang paling penting mencapai sukses organisasi. Bagian pemasaran mengungkapkan bahwa desain produk sebagai bagian yang paling esensial, yang paling utama. Jadi masing-masing departemen menganggap bahwa kinerja mereka yang paling baik, kinerja mereka yang memang paling penting untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Bagian akuntansi menganggap bahwa suksesnya organisasi tergantung pada pengendalian biaya. Kalau bagian akuntansi tidak bisa mengendalikan biaya, organisasi tidak akan sukses dan bisa maju, berkembang. Sedangkan bagian pemasaran mengatakan bahwa desain produk lah yang paling esensial. Kalau bagian pemasaran tidak bisa mendesain produk yang baik sesuai dengan keinginan kebutuhan pelanggan, penjualan tidak mendapatkan persentase yang tinggi,
maka organisasi perusahaan tidak akan mendapatkan laba maksimal. Nah, jadi masing-masing departemen dalam organisasi itu punya tujuan masing-masing dan menganggap tujuan mereka yang paling tinggi, tujuan mereka paling utama, tujuan mereka paling penting dalam mensukseskan organisasi. Nah, ini yang perbedaan-perbedaan ini yang menyebabkan pengkoordinasian agak sulit dilakukan karena menganggap masing-masing punya tujuan yang penting, utama, dan paling bisa untuk mensukseskan organisasi. Nah, kemudian perbedaan dalam orientasi waktu. Manajer produksi lebih memperhatikan masalah yang harus dipecahkan segera, jangka pendek, dan bagian penelitian pengembangan lebih terlihat dengan masalah jangka panjang. Jadi ada perbedaan waktu. Kalau bagian produksi dikejar deadline, mereka harus menyelesaikan semua produksi dalam jangka pendek atau singkat. Sedangkan bagian penelitian pengembangan lebih terlibat dalam masalah jangka panjang. Ini sangat berbeda. Satu, mengerjakan pekerjaan secara intensif karena dikejar deadline jangka pendek, jangka waktu yang cukup pendek. Sedangkan bagian pengembangan bekerjanya pun tidak terlalu intensif. Mereka karena tidak dikejar deadline, mereka jangka waktunya cukup panjang untuk bisa menyelesaikan semua pekerjaan-pekerjaannya. Ini perbedaan dalam orientasi waktu yang menyebabkan adanya kecemburuan antara departemen satu dengan departemen lainnya karena orientasi waktu berbeda. Satu, cepat, harus dibutuhkan intensitivitas, kecepatan yang tinggi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan karena dikejar deadline. Sedangkan satu lagi, deadline-nya cukup panjang, waktunya cukup panjang untuk menyelesaikan semua pekerjaan. Nah, ini adanya kecemburuan dalam pengerjaan terhadap orientasi waktu yang memang diberikan perusahaan terhadap departemen yang terkait. Perbedaan dalam orientasi antar pribadi. Contohnya, kegiatan produksi memerlukan komunikasi dan pembuatan keputusan yang cepat agar prosesnya berjalan lancar. Sedangkan bagian penelitian dan pengembangan itu lebih santai kerjanya. Setiap orang dapat mengemukakan pendapat dan berdiskusi satu dengan lainnya, dan mereka tidak perlu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Beda dengan bagian produksi yang membutuhkan pembuatan keputusan yang cepat dalam proses produksi karena mereka dikejar deadline. Nah, perbedaan kinerja inilah yang satu butuh kesigapan, kecepatan, sedangkan yang satu bisa bersantai-santai dalam mengerjakan pekerjaannya. Nah, ini yang menyebabkan kecemburuan antara departemen produksi dengan departemen penelitian dan pengembangan produk. Perbedaan dalam formalitas struktur. Setiap tipe satuan dalam organisasi mungkin mempunyai metode dan standar yang berbeda untuk mengevaluasi program terhadap tujuan dan untuk belas jasa bagi karyawannya. Contohnya di departemen produksi, kuantitas kualitas diawasi secara ketat. Proses evaluasi dan belas jasa dilakukan secara formal. Sedangkan dalam departemen personalia, standar pelaksanaan dapat lebih longgar. Karyawan dievaluasi kualitasnya selama periode tertentu. Nah, ini juga menyebabkan kecemburuan antara departemen produksi dengan departemen HRD. Mereka standar pelaksanaannya lebih longgar nih dibandingkan departemen produksi, ya. Departemen produksi lebih ketat, proses evaluasi balas jasanya dilakukan secara formal dan dengan penilaian yang cukup ketat pula. Sedangkan kalau departemen HRD tidak. Nah, juga evaluasinya dilakukan selama periode tertentu. Sedangkan kalau bagian produksi tidak dilakukan selama periode tertentu. Jadi mereka hanya penilaiannya dalam waktu yang singkat gitu. Nah, ini menyebabkan kecemburuan juga antara departemen produksi dengan departemen personalia. Perbedaan inilah yang menyebabkan terjadinya kesalahpahaman dan sulit untuk mengkoordinasi antara satu departemen dengan departemen lainnya. Ada 3 pendekatan pencapaian koordinasi yang efektif. Yang pertama, teknik manajemen dasar. Ada hierarki manajerial, rencana dan tujuan, aturan dan prosedur. Kemudian yang kedua, meningkatkan koordinasi potensial, investasi dalam sistem informasi vertikal, penciptaan hubungan ke samping. Yang ketiga, mengurangi kebutuhan akan koordinasi, penciptaan sumber daya tambahan, penciptaan tugas yang dapat berdiri sendiri. Untuk yang hierarki manajerial, ada yang namanya rantai perintah. Rantai perintah itu
eh, aliran informasi perintah dari pimpinan ke bawahan. Nah, itu rantai. Ya. Hierarki manajerial, hierarki itu adalah tingkatan manajerial. Nah, dari tingkatan manajerial tersebut ada rantai perintah dari pimpinan kepada bawahan. Pertama dari pimpinan puncak, kemudian dari top manager, kemudian ke middle manager, lower manager, kemudian kepada karyawan operasional. Nah, ini ada rantai perintah. Ada layanan informasi dan kerja. Informasi diturunkan dari pimpinan ke bawahan dan informasi juga diberikan dari bawahan ke pimpinan. Ada wewenang formal, ya. Wewenang merupakan tugas dan kewajiban yang memang harus dipenuhi oleh setiap orang yang memiliki posisi jabatan tertentu. Ada tanggung jawab dan ada akuntabilitas. Akuntabilitas ini adalah pelaporan yang jelas, ya. Dari karyawan operasional diberikan laporan ke lower manager, kemudian lower manager memberikan informasi pelaporan tersebut kepada middle manager juga melaporkan kepada top manager, dan top manager juga melaporkan kepada owner atau pemilik perusahaan. Nah, ini akuntabilitas yang jelas, ya, dari bawahan kepada pimpinan. Aturan dan prosedur. Aturan prosedur ini adalah keputusan manajerial yang dibuat untuk menanggapi kejadian rutin sehingga lebih efisien untuk koordinasi dan pengawasan rutin. Jadi kita perlu dalam organisasi perlu yang namanya aturan dan prosedur. Aturan itu tentang apa yang boleh tidak boleh dilakukan. Prosedur merupakan langkah-langkah kinerja. Jadi pada saat melakukan suatu pekerjaan ada prosedurnya, ada langkah-langkahnya. Langkah pertama, kedua, ketiga sampai finishing, sampai penyelesaian kinerja. Nah, ini perlu yang namanya aturan prosedur yang boleh tidak boleh dilakukan dan langkah-langkah dalam hal pengerjaan setiap kita melakukan suatu pekerjaan secara rutin. Ini juga memudahkan koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan dan pengawasan terhadap para karyawan. Ada rencana dan penetapan tujuan. Pengembangan rencana dan tujuan dapat digunakan untuk pengkoordinasian melalui pengarahan seluruh satuan organisasi terhadap sasaran yang sama. Jadi kita perlu yang namanya rencana. Kemudian kita kembangkan rencana tersebut. Kita juga perlu namanya tujuan. Jadi kita tidak bisa bergerak, tidak bisa melaksanakan suatu kegiatan organisasi tanpa adanya tujuan. Jadi kita perlu buat rencana, perlu juga menetapkan tujuan apa yang ingin kita capai. Setiap departemen punya tujuan masing-masing, tetapi pada intinya untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu perlu yang namanya pengarahan antara seluruh satuan organisasi. Jadi perlu diarahkan tuh departemen-departemen yang terkait, perlu diarahkan. Walaupun mereka punya tujuan masing-masing, tapi mereka harus bisa mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Untuk meningkatkan koordinasi potensial, nah ada yang namanya sistem informasi vertikal. Sistem informasi vertikal itu dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Nah, ini vertikal. Jadi peralatan di mana data disalurkan melalui tingkatan-tingkatan organisasi. Jadi kita juga perlu yang namanya peralatan perlengkapan untuk menunjang informasi yang diinformasikan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Nah, peralatan sistem informasi komunikasi, ya, teknologi informasi dan komunikasi diperlukan untuk bisa melakukan sistem informasi secara vertikal. Sejauh ini kalau untuk di organisasi ada aplikasi tertentu yang memang untuk pelaporan yang dari atasan ke bawahan dan dari bawahan ke atas, atau hanya sekedar email ataupun pelaporan dengan melalui telepon. Nah, ini bisa, ya. Jadi apabila di operasional terjadi kendala atau hambatan, informasi dilaporkan melalui pembuatan laporan, dikirimkan lewat email atau memang langsung diberikan kepada pimpinannya, ataupun bisa juga langsung secara via telepon diinformasikan ke pimpinannya langsung. Kemudian ada hubungan-hubungan lateral. Melalui pemotongan rantai perintah, hubungan lateral membiarkan informasi dipertukarkan dan keputusan dibuat pada tingkatan hierarki di mana informasi dibutuhkan
Dan ada beberapa hubungan literal seperti kontak langsung antara individu, panitia, atau satuan tugas ya. Hubungan lateral ini hubungan ke samping. Jadi perlu informasi komunikasi dari departemen ke departemen lainnya. Perlu informasi komunikasi dari individu satu dengan individu lainnya dalam satu departemen. Nah, ini disebut dengan hubungan lateral, hubungan ke samping. Individu dalam satu departemen atau antar departemen, satu departemen dengan departemen lainnya, jadi ke samping. Kemudian adalah pengurangan kebutuhan akan koordinasi, penciptaan sumber daya tambahan, memberikan kelonggaran bagi satuan kerja. Jadi penambahan tenaga kerja, bahan baku, waktu, tugas diperingan, dan masalah yang timbul juga berkurang. Jadi untuk menciptakan sumber daya tambahan dengan cara apa? Dengan cara menambahkan tenaga kerja, menambahkan bahan baku, menambahkan waktu. Nah, ini dengan menambah sumber daya tambahan, maka pengerjaan bisa lebih dipercepat. Menambah tenaga kerja, pekerjaan lebih cepat selesai. Menambah bahan baku, pekerjaan bisa lebih cepat selesai dalam pengerjaannya. Menambahkan waktu juga bisa dipercepat. Menambahkan waktu, pengerjaannya juga bisa lebih bagus, ya, lebih bagus dalam hal pengerjaannya. Kemudian ada penyiptaan tugas yang dapat berdiri sendiri, mengurangi kebutuhan akan koordinasi dengan mengubah karakter satuan organisasi. Jadi dibuatkan kelompok tugas yang memang berdiri sendiri dan diserahi suatu tanggung jawab penuh. Ya, mereka mengerjakan suatu proyek tertentu, mereka diberikan tanggung jawab, diberikan anggaran tersendiri, punya pimpinan tersendiri. Nah, mereka mengerjakan suatu pekerjaan yang berbeda dengan pekerjaan biasanya. Nah, biasanya itu adalah suatu proyek yang memang harus dikerjakan oleh suatu kelompok karyawan yang memang diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, mengerjakan proyek tersebut. Ada rentang manajemen atau rentang kendali, maksudnya adalah jumlah karyawan yang melapor langsung kepada seorang manajer. Ya, jadi semakin banyak jumlah karyawan yang melapor kepada seorang manajer, maka rentangannya itu semakin melebar. Semakin jumlah karyawan yang melapor itu cukup banyak pada seorang manajer, maka struktur organisasinya harus melebar. Sedangkan kalau dia sedikit, masih tol atau tinggi, jadi struktur organisasinya masih tinggi, tidak melebar. Rentang kendali sempit, maka hanya terdapat sedikit karyawan berada di bawah seorang manajer. Sebaliknya, rentang kendali yang melebar menunjukkan bahwa manajer mengendalikan banyak karyawan. Jadi apabila rentang kendalinya melebar, berarti karyawannya cukup banyak. Sedangkan kalau kalau karyawannya sedikit, maka rentang kendalinya sempit atau tol berbentuk tinggi. Keputusan tentang rentang kendali adalah menyangkut apakah organisasi akan lebih efektif apabila rentang kendalinya melebar atau menyempit. Prinsip rentang manajemen berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer atau atasan. Rentang manajemen sering juga disebut istilah-istilah pertama span of control, span of authority, span of attention, span of supervision. Span of control atau kemampuan untuk mengatur bawahannya. Span of authority, kemampuan pimpinan untuk mengambil suatu tindakan. Dan span of attention itu kemampuan pimpinan untuk memberikan perhatian kepada bawahannya. Ada span of supervision. Span of supervision adalah kemampuan pimpinan untuk mengawasi bawahannya. Berapa jumlah rentangan yang ideal? Ada dua alasan utama mengapa penentuan rentang manajemen yang tepat adalah penting. Rentang manajemen mempengaruhi penggunaan efisiensi dari manajer dan pelaksanaan kerja efektif dari bawahan mereka. Terlalu melebarnya rentangan dapat berarti bahwa manajer harus mengendalikan jumlah bawahan yang besar sehingga menyebabkan tidak efisien. Jadi karena bawahannya cukup banyak, rentangannya melebar, agak sulit nih untuk mengendalikan karyawan, ya, karena karyawannya cukup banyak. Nah, itu juga menyebabkan tidak efisien, ya, tidak efisien dalam hal pengerjaan. Rentangan yang terlalu sempit dapat menyebabkan manajer tidak digunakan sepenuhnya, karena kalau terlalu sempit pun peran manajer tidak terlalu efektif, tidak terlalu sepenuhnya digunakan, karena dia hanya cukup satu atau dua orang saja diberitahukan sudah selesai pekerjaannya, ya. Jadi peran manajer
tidak sepenuhnya digunakan. Kalau misalkan bawahan mereka sedikit, ya cuma 1 atau 2, cuma diberikan instruksi sudah selesai. Peran mereka cuma hanya memberikan instruksi arahan hanya satu atau kedua orang. Jadi mereka dalam hal mengerjakan pekerjaan seorang manajer tidak efektif, ya, tidak efektif. Tapi kalau jumlah bawahannya banyak, peranan mereka tidak efisien. Mereka efektif bekerja terus, mengawasi, memberikan arahan ke semua karyawan, efektif dalam hal pekerjaan mereka, tapi mereka tidak efisien. Kenapa? Karena terlalu banyak karyawan yang harus diinstruksikan, diinformasikan, ya, diberikan arahan atau diawasi. Nah, ada hubungan antara rentang manajemen di seluruh organisasi dan seluruh organisasi. Semakin sempit rentang manajemen, struktur organisasi akan berbentuk tol atau tinggi, dan banyak pengawasan di antara manajemen puncak dan tingkat paling rendah. Rentangan manajemen yang melebar akan menghasilkan struktur yang berbentuk flat, yang berarti tingkat manajemen semakin sedikit. Jadi kalau karyawannya banyak, struktur organisasinya berbentuk flat atau datar atau melebar. Sedangkan kalau jumlah bawahnya sedikit, maka struktur organisasinya berbentuk tol atau tinggi. Henry Fayol mengemukakan bahwa jumlah maksimum yang dapat dikendalikan oleh setiap pengawas produksi dalam organisasi itu sekitar 20-30 karyawan. Sedangkan setiap kepala pengawas hanya dapat mengawasi 3 atau 4 pengawas produksi. Ada pendapat lain yang menyatakan jumlah rentangan antara 3-8 bawahan dan sebagainya. Jadi apabila lebih dari itu agak sulit untuk dikoordinasikan dan agak sulit untuk diawasi, ya. Ini ada rumus untuk mengetahui jumlah hubungan potensial yang mungkin terdapat antara manajer dan bawahan. Itu dapat dihitung dengan rumus R itu adalah menunjukkan jumlah hubungan, N jumlah bawahan yang ditugaskan pada kelompok komando manajer. Ya, contohnya jumlah bawahannya 3, maka terdapat hubungan jumlah potensial, hubungan antara pimpinan dan bawahan 3, 2 dibagi 2, 2 pangkat 3 dibagi 2 tambah 3 dikurang 1. Ya, 3, 8 bagi 2 tambah 2, ya, 3, 4 tambah 2, 6 kali 3, 18. Nah, jadi kalau misalkan jumlah bawahannya 3 orang, maka hubungan antara pimpinan bawahan, mereka menjalin komunikasi interaksi arahan setidaknya 18 kali. Mereka menjalin komunikasi interaksi antara pimpinan dengan bawahan. Alasan digunakan rentang manajemen yang melebar. Kenapa perlu rentang manajemen yang melebar? Mengurangi kecepatan waktu penyebaran informasi dari atas ke bawah. Jadi kalau misalkan tinggi, ya, informasi yang sampai itu butuh waktu yang lama, ya. Jadi karena tinggi, ya, dari informasi diberikan dari atasan ke bawahan. Tapi karena tinggi, banyak tingkatan-tingkatan dari atas ke bawah, maka informasi sampai ke bawah itu cukup lama. Dan kadangkala informasi yang disampaikan dari pimpinan ke bawahan, kalau tingkatannya cukup banyak ke bawah, nanti informasinya itu bisa saja hilang, atau pada di tingkatan yang tengah informasi sudah tidak disampaikan lagi ke tingkatan yang paling bawah, ataupun informasi bisa ada penambahan, ada pengurangan, ya. Jadi informasi yang sampai ke bawah itu tidak sama persis informasi yang disampaikan dari pimpinan di atas, ya. Lebih banyak jumlah tingkatan yang harus dilalui informasi, lebih besar kemungkinan terjadi penyimpangan, ada kesalahan informasi tidak disampaikan, atau ada pengurangan, ada penambahan informasi. Nah, yang menyebabkan informasi sampai ke bawah itu tidak sama persis apa yang disampaikan informasi yang di atas. Kemudian juga penambahan tingkatan manajemen juga memakan biaya. Penggunaan sumber daya manajer menjadi lebih efisien. Jadi kalau ada tingkatan-tingkatan, semakin banyak tingkatannya, semakin biayanya pun semakin besar, gitu. Jadi kalau melebar itu lebih bagus. Jadi karena melebar, jadi hanya dia memberikan informasi ke middle manager akan memberikan informasi ke karyawannya langsung, misalkan. Nah, ini lebih efisien, gitu, dibandingkan kalau berbentuk tol atau berbentuk tinggi struktur organisasinya.
alasan digunakan tentang manajemen yang menyempit, moral produktivitas karyawan akan meningkat. Bisa karena karyawan akan mengawasi secara penuh dari tingkatan atas, bawah, tengah, sampai tingkatan paling bawah sekalipun, ya. Kalau rentangan yang terlalu melebar, berarti manajer tidak dapat menjalankan fungsinya dengan efektif dan mencurahkan perhatiannya kepada seluruh bawahan secara perorangan. Jadi kalau terlalu melebar, dia hanya ngasih informasi ke satu atau dua, kemudian dari dua orang itu langsung informasinya ke segenap karyawannya. Jadi manajer fungsinya menjalankan fungsi sebagai manajer tidak efektif, ya. Nah, tetapi kalau misalkan dia berbentuk tol, berarti kan dia harus mengawasi dari tingkatan paling atas sampai tingkatan paling bawah, mau tidak mau, ya. Koordinasi berkembang baik karena setiap individu harus mengelola fungsinya sendiri dengan bantuan minimum dari atasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tentang manajemen ada kesamaan fungsi, ada kedekatan geografis, ada tingkat pengawasan yang langsung, tingkat koordinasi pengawasan yang memang cukup dibutuhkan, perencanaan yang dibutuhkan juga manajer, dan bantuan organisasi yang tersedia bagi pengawas. Pedoman lain yang dapat dipakai untuk menentukan rentang manajemen mencakup beberapa faktor. Ada faktor yang berhubungan dengan situasi, ada faktor yang berhubungan dengan bawahan, ada faktor yang berhubungan dengan atasan. Nah, kalau untuk kesamaan fungsi, kenapa kesamaan fungsi ini mempengaruhi rentang manajemen? Kesamaan fungsi semakin sejenis fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh kelompok kerja, rentangan semakin melebar. Kedekatan geografis, semakin dekat kelompok kerja yang ditempatkan secara fisik, rentangan semakin melebar. Tingkat pengawasan langsung yang dibutuhkan, semakin sedikit pengawasan yang langsung dibutuhkan, rentangan semakin melebar. Tingkat koordinasi pengawasan yang dibutuhkan, semakin berkurangnya koordinasi yang dibutuhkan, rentangan semakin melebar. Perencanaan yang dibutuhkan manajer, semakin sedikit perencanaan yang dibutuhkan, rentangan juga semakin melebar. Bantuan organisasional yang tersedia bagi pengawas, lebih banyak bantuan yang diterima pengawas dalam fungsi-fungsi seperti penarikan, latihan, dan pengawasan mutu, rentangan semakin melebar. Kemudian faktor juga nih, faktor yang berhubungan dengan situasi. Kalau misalkan situasinya membutuhkan pengawasan yang lebih intensif, maka harus dibutuhkan rentangan yang menyempit, ya. Kalau misalkan situasinya ya membutuhkan pengawasan intensif, harus berbentuk tol, tidak boleh melebar. Jadi situ peranan manajer dalam mengawasi perorangan cukup baik kalau berbentuk tol, tidak boleh berbentuk melebar atau flat. Faktor yang berhubungan dengan bawahan, kalau misalkan ingin hubungan pimpinan dengan bawahan cukup dekat, maka harus berbentuk tol, tidak boleh melebar. Karena peranan manajer dalam hal mengawasi, memberikan arahan, kalau misalkan berbentuk tol ini, peranan manajer lebih intensif, lebih banyak memberikan arahan atau pengawasan, jadi lebih dekat dengan bawahan. Kemudian ada faktor yang berhubungan dengan situasi, ini juga dilihat dari pekerjaannya, apakah bersifat rutin, pekerjaan bawahan sejenis, bawahan juga dapat bekerja tidak tergantung satu dengan yang lainnya, gitu. Kalau memang ingin struktur organisasinya, rentangan manajemennya melebar. Kalau bersifat rutin, nggak perlu pengawasan yang lebih intensif, nggak perlu pengarahan yang lebih intensif, gitu. Kalau melebar, kalau operasinya stabil, tidak perlu pengawasan intensif juga dari manajer karena operasinya stabil, ya. Pekerjaan bawahan juga sejenis, mereka sudah bisa mengerjakan suatu pekerjaan dengan mudah, gitu. Nah, bawahan juga tidak tergantung dengan yang lain, satu dengan yang lain, atau juga tidak perlu diberikan arahan terus sama pimpinan. Nah, prosedur dan metode juga dibuat secara baik dan telah diformalisasi. Pekerjaan tidak membutuhkan tingkat pengawasan yang tinggi, maka boleh melakukan rentang manajemen yang melebar. Nah, ini berhubungan dengan situasi. Kalau yang berhubungan dengan bawahan, nah, kenapa harus rentang manajemen dapat relatif melebar? Kalau hubungan antara bawahan, mereka terlatih baik untuk pekerjaan tertentu. Bawahan lebih senang bekerja tanpa pengawasan yang ketat. Nah, kalau
kalau memang bawahan lebih senang tanpa adanya pengawasan yang ketat, lebih baik melebar. Karena kalau melebar itu pengawasannya tidak terlalu ketat. Nah, kadang memang ada bawahan yang tidak mau dekat dengan pimpinan atau mempunyai hubungan yang dekat dengan pimpinan gitu. Oleh karena itu, apabila dilihat dari karakter bawahannya seperti itu, lebih baik dibuatkan tentang manajemen yang melebar. Karena tentang bawahan manajer itu tanpa pengawasan yang ketat. Kemudian juga faktor yang berhubungan dengan atasan. Nah, rentang manajemen dapat relatif melebar jika manajer adalah terlatih baik dan berkemampuan tinggi. Ya, manajer menerima bantuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengawasannya. Manajer tidak mempunyai kegiatan-kegiatan tambahan lain. Pengawasan hanya dilaksanakan. Dan manajer lebih menyukai gaya pengawasan yang lepas daripada ketat. Nah, ini kalau berhubungan dengan atasan. Baik, untuk pertemuan 6 itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.